Muktamar Muhammadiyah dibuka hari ini. Berbagai jalan yang penting ditutup, siap-siap untuk macet. Pak Jokowi katanya sih mau hadir. Apa yang mau dihadirkan di muktamar nanti? Apakah hanya sebatas 39 calon dipilih 13 besar? Atau ada hubungannya dengan membangun negara ini? Terkait dengan 2024, bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selamat Muktamar Muhammadiyah ke-48. Selamat Muktamar Aisyah ke-48 juga. Alhamdulillah, Muktamar Muhammadiyah ke-48 dihelat mulai hari ini, yang seluruh warga Muhammadiyah menikmati suasana Sulu. Ayo kita intip bagaimana perjalanan muktamar yang hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi. Pertama kita lihat di detik, Muktamar Muhammadiyah dibuka pagi ini, hindari kawasan Stadion Manahan Solo. Oh, ini pada saat ini atau yang tadi ya, kalian tahu kan, waktu pembukaan spesialnya hindari Manahan. Kemudian kalau kita lihat di liputan 6, daftar 39 calon anggota PP Muhammadiyah 2022-2027. Siapa pendulang suara terbanyak? Ada nama-nama produk hari kemarin, itu Anwar Abbas, Samsul Anwar, Haidar Nasir. Oh, Pak Haidar Nasir menjadi yang ketiga ini. Apakah dipilih yang ketiga? Kita belum tahu. Pak Saad Ibrahim, Abdul Mukti, oh Pak Sekjen, Pak Dadang Rahmat, Kahmat, Hilman Latif, Syafiq Al-Buni, Amir Syah Tambunan, Busro Muqaddas, Agus Taufikur Rahman, Imam Ad-Darqutni, Agung Danarto. Itu yang 13. Apakah tetap seperti itu? Nanti kita lihat, kita ikuti perjalanan muktamar. Kemudian di Tempo, Muktamar Muhammadiyah soroti pemilu 2024. Ajak capres pahami fondasi bernegara, tidak hanya cupras capres. Nah, ini kok kelihatannya menarik untuk dibahas nih ya. Tidak hanya ngomong calon PP. Kemudian yang keempat di Suara Merdeka, info lalu lintas Solo. Ini jalan-jalan yang akan ditutup saat Muktamar Muhammadiyah di Solo. Wah, ini perlu hati-hati lebih khusus sebetulnya, ini waktu pembukaan dia. Tapi kalau selanjutnya nanti ada beberapa yang sudah agak dibuka. Ayo pilih mana? Oke, yang di Tempo tadi nanti, tapi membahas semuanya. Karena kita berbicara tentang Muhammadiyah dan negara. Muktamar Muhammadiyah soroti pemilu 2024. Ajak capres pahami pondasi bernegara. Oh, ini pasti sesuatu. Tempo.co, Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 yang tengah berlangsung di Solo, Jawa Tengah menyoroti isu pemilu 2024. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyebut isu itu menjadi sorotan karena bagi Muhammadiyah hajatan pemilu bukan sekedar kontestasi politik, melainkan proses transformasi kebangsaan. Dalam forum tersebut Haidar Nasir mengatakan Muhammadiyah akan mengajak para calon presiden dan calon wakil presiden untuk memahami sejarah serta fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau tidak, nanti akan terjadi dislokasi politik. Mereka yang ingin meraih kekuasaan lupa fondasi kita sebagai bangsa, kata Haidar dalam keterangannya kemarin. Haidar berujar,
Jadi itu adalah yang disampaikan Pak Haidar, dan kita melihat Haidar berujar Capres dan Cawapres juga perlu memahami serta mempraktekkan sila keempat Pancasila yang memiliki makna demokrasi pemilu serta kontestasi politik. Menurut Haidar, dengan memahami sila keempat, maka Capres serta Cawapres yang menang maupun kalah harus berpolitik dengan berbasis pada kerakyatan serta bijaksana dalam musyawarah. Ini memantapkan sila keempat. Haidar meyakini bahwa seluruh capres-cawapres maupun calon anggota legislatif memiliki itikat serta visi yang baik dalam mengikuti kontestasi pemilu 2024. Kami percaya dari ribuan calon anggota DPR dan mungkin sejumlah calon presiden dan calon wakil presiden, mereka kan punya itikat baik, punya misi, visi yang baik. Akan tetapi yang diperlukan adalah penyamaan dalam konteks keindonesiaan yang lebih besar. Jadi visi misi saja tidak cukup. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 akan dibuka. Maksudnya tadi sudah dibuka oleh Pak Presiden Jokowi di Stadion Manahan Solo dan berlangsung 18 sampai 20 November. Rangkaian acara diawali sidang tanwir yang menghasilkan 39 tadi. Melansir laman Muhammadiyah, muktamar adalah musyawarah tertinggi di Muhammadiyah sekaligus menjadi momen regenerasi, silaturahmi, dan kolaborasi warga perserikatan. Taufik Nugroho selalu koordinator media muktamar menyampaikan agenda lengkap kegiatan muktamar Muhammadiyah. Kegiatan dimulai dengan tanwir atau pramuktamar pada hari Jumat di Al-Kindi, Jasman Al-Kindi, UMS, lalu pada Selasa, atau maksudnya pada hari kedua, Sabtu, dan Muktamar 48 akan dilaksanakan di Stadion Manahan, maksudnya pembukaannya, dan dilanjutkan di UMS di hari terakhir pada hari Minggu. Di lokasi yang sama, forum akan membahas isu-isu strategis keutamaan kebangsaan, keumatan, kebangsaan, ngomongnya itu enggak, dan kemanusiaan universal serta isu lainnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah suasana dari Solo, Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Aisyah tentunya. Bagi yang sedang menikmati di Solo, mulai pagi tadi di Sabtu pasti menikmati bagaimana suasananya agak longgar. Karena apa? Memang jalan-jalan ditutup. Jadi dinikmati saja suasana yang lenggang dengan suasana jalan kaki. Jadi kan memang ini seperti pesta rakyat betul. Tidak cukup hanya memilih pemimpin, tapi juga berkolaborasi para anggota perserikatan, aktivis perserikatan tumplek-blek di Solo, disentralkan pada waktu pembukaannya di Manahan. Pecinta masa depan negeri. Kalau ngomong kemacetan ya pastilah, maksudnya kemacetan itu kalau semua kendaraan diperbolehkan, tapi kan karena di stop maka menjadi bebas untuk menikmati suasana Solo, dan para penggembira bisa menikmati berbagai fasilitas yang disiapkan oleh panitia, baik makanan atau tempat-tempat yang bisa dikunjungi, tentunya wisata dalam tanda kutip, karena ada yang di Colomadu itu menarik. Kalian pasti akan menikmati bagaimana perkembangan Muhammadiyah juga di sana, di luar dari arena muktamar. Jadi yang muktamar maksudnya yang membawa misi terkait dengan sukses muktamar di dalam auditorium di UMS, mulai dari
Kalau yang di Manahan kan semuanya, di UMS kan memang para peserta, tetapi para penggembira bisa menikmati suasana di luar yang disiapkan oleh semuanya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Namun yang tidak kalah penting, apa yang menjadi pembahasan disampaikan oleh Prof. Haidar Nasir tadi terkait dengan soroti pemilu, maksudnya soroti pemilu 2024, Muhammadiyah ajak Capres Fahmi Fondasi Bernegara. 2024 pasti menarik bagi siapapun. Muhammadiyah yang bukan partai politik juga tertarik, tetapi tertariknya berbeda dengan yang lain. Tertariknya adalah bagaimana pasangan capres-cawapres nantinya itu tidak sebatas menang-menangan. Ya pasti dalam sebuah kontestasi itu ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak cukup visi misi yang ditampilkan itu yang terbaik. Maksudnya ya pastilah berbagai pasangan calon yang hadir nanti ingin menampilkan visi misi terbaik. Mungkin ada kesamaan, mungkin bahkan sampai ada yang agak berbeda melihat masa depan negeri ini. Padahal yang lebih banyak adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang pada intinya bagaimana para pemimpin atau calon pemimpin dalam proses kontestasi itu bisa membawa kemajuan negeri ini. Bahwa ada sebuah proses kontestasi yang membutuhkan energi banyak, biaya banyak, itu iya. Namun ketika ada menang, dalam bahasa Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, tidak boleh meninggalkan sila keempat, kemusyawaratan, perwakilan. Ini kan menandakan sebetulnya bahwa kontestasi itu biasa, tidak harus dibawa sampai mati. Tapi musyawarah, permusyawaratan yang diinginkan adalah bagaimana para kontestan tersebut itu ya saling menghormati, saling ketika adu visi misi itu juga ada sebuah dialektika, tidak cukup kengototan keinginan untuk menghadirkan visi misinya yang lebih baik atau terbaik. Tapi bagaimana dalam suasana, taruhlah pada waktu debat capres-cawapres, visi misi itu menjadi sesuatu yang ditawarkan. Kalau ada sesuatu yang ada kesamaan, maka mengapa tidak untuk dijadikan satu? Atau mengapa tidak untuk saling bersinergi? Bahkan kalau nanti ada yang menang dan ada yang kalah, maka mengapa tidak kalau pasangan yang kebetulan tidak menang itu dijadikan sebagai bagian dari tim, maksudnya membangun negeri ini, dimasukkan dalam kabinetnya. Kalau begitu saya tertarik menjadi capres. Bukan begitu. Kalau melihat pengalaman 2019 kemarin ya, kontestasi itu kan serius ya antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi, dan hal itu berlaku serius. Endingnya adalah Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahannya, dan sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Padahal niatnya Pak Prabowo itu bukan menjadi kabinetnya, tetapi menjadi kontestan. Itu salah satu cara untuk mengajak siapapun kontestan, namun tidak membisikkan kepada kalian semuanya untuk kalau gitu saya jadi capres dan kalau gitu ada jatah saya kalau saya jadi capres cawapres untuk menjadi menteri. Bukan begitu, hindari itu. Bahwa ada sebuah visi misi program yang menarik dari Pak Prabowo dimasukkan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu bagus, sehingga untuk 2024 juga seperti itu. Jangan sampai ahli ini kemudian ini kan hanya menambah jatah pesaing untuk menjadi bagian dari kabinet. Bukan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tapi juga bisa sebaliknya ya. Kontestan yang berbeda itu akan menjadi rival, akan menjadi bagian kelompok oposisi yang mengingatkan terhadap rezim penguasa. Itu juga bisa membangun negeri. Syaratnya adalah ada sebuah kedewasaan. Jadi kalau kalian melihat di Amerika, maka antara Partai Demokrat sama Republik,
maka selalu kalau satunya pemerintah, satunya oposisi, satunya oposisi, satunya pemerintah. Seperti itu tuh juga. Itu terjadi di Amerika. Apakah di Indonesia bisa terjadi? Bisa saja. Itu adalah pilihan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah cara Muhammadiyah yang pada mulai kemarin, hari ini, besok itu melaksanakan muktamar yang ke-48. Semoga menjadi bekal bagi semuanya, luar biasa pembukaannya, dan semoga hasilnya adalah mengembirakan bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.